Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan lebih cepat, lebih baik. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amazing, luar biasa, dahsyat, speechless. Itulah mungkin kata-kata yang bisa terlontar dari mulut kita ketika pemerintah China bisa membuat sebuah rumah sakit dengan kapasitas 1000 pasien dalam waktu 10 hari dengan melibatkan 7000 pekerja. Rumah sakit ini bernama Haosenshan atau Gunung Dewa Api, terletak di kota Wulan, Provinsi Hubei. Rumah sakit Haosenshan dibangun di atas lahan 25.000 meter persegi, mulai dikerjakan 22 Januari dan selesai 2 Februari 2020. Rumah sakit Haosenshan merupakan karya arsitek kelahiran Jember, Jawa Timur bernama Huang Zi. Belum selesai kita terkagum-kagum oleh kecepatan pemerintah China di dalam membangun rumah sakit Haosenshan, tiba-tiba diumumkan bahwa rumah sakit kedua juga telah selesai. Rumah sakit ini diberi nama Leisenshan, yang berarti Gunung Dewa Petir, dan berkapasitas 1.600 tempat tidur. Kedua rumah sakit ini khusus untuk menampung para pasien virus corona yang mulai merebak di China di akhir Desember 2019 yang lalu. Di samping kedua rumah sakit itu yang dibuat dalam hitungan hari, juga ada satu pabrik masker yang dibuat dalam waktu 7 hari dengan kapasitas produksi puluhan juta masker setiap bulannya. 7 hari itu termasuk pengurusan perizinan yang melibatkan 13 departemen. Dalam hal ini, bangunan pabriknya meminjam bangunan pabrik yang tidak terpakai lagi. Saya jadi teringat akan slogan Pak JK pada saat Pilpres tahun 2009. Makin cepat, makin baik. Tapi ini sepertinya hanya sekadar sebuah slogan saja yang digunakan untuk menarik jumlah pemilih. Menurut saya, memang orang Indonesia senang sekali dengan slogan-slogan yang bombastis. Misalnya iklan di sebuah toko HP, beli HP bisa bawa pulang mobil Xenia. Kata-kata ini bisa menyesatkan orang. Atau ada iklan dari sebuah puluhan kuliner yang berkata, buka langsung untung hanya dengan investasi 16 juta. Apa benar uang investasi sebesar 16 juta bisa kembali plus keuntungannya sesaat ketika kita buka booth kuliner? Kalau di dunia gereja pernah marak slogan, selamatkan jiwa beberapa pun harganya. Apa benar jemaat di gereja tersebut bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa pengorbanannya, sementara untuk datang ke kelas pelajaran Alkitab saja sangat minim pesertanya? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan mendorong kita semua untuk lebih mendepankan perbuatan di dalam kebenaran dan bukan hanya ngomong saja. Walaupun kata-kata kita dirangkai dengan sangat puitis dan menarik, tetapi tanpa perbuatan nyata
semuanya tidak ada gunanya. Sebaliknya, seperti yang telah ditunjukkan oleh pemerintah China, tanpa banyak bicara, mereka telah melakukan perbuatan yang sangat menakjubkan. Inilah yang Tuhan Yesus tunggu dari kita, perbuatan nyata yang menunjukkan bahwa kita memang mengasihinya dan sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamahlah hatiku agar aku tidak hanya bisa berkata-kata, namun juga mewujudkannya dalam perbuatan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.